Assalamualaikum Sobat Film, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga kalian senantiasa dinaungi keberkahan dalam segala hal ya. Oke, sekarang kita akan mendongeng adaptasi film Pendekar Raja Wali yang berjudul Dragon Tamer. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Kue Cheng yang secara kebetulan mempelajari kitab 9 yin yang jadi incaran dunia persilatan. Bagaimana kisah kelanjutannya? Mari kita simak dongengnya. Let's check it out. Awal cerita dimulai setelah pertarungan 6 pendekar sakti memperebutkan kitab 9 yin. Wang Chongyang yang jadi pemenang di tahun berikutnya dikabarkan meninggal dan menyimpan kitab 9 yin terkubur bersamanya. Ouyang Feng sang rival kemudian menyelinap ke dalam makam Wang Chongyang untuk mencuri kitab 9 yin. Namun alangkah kagetnya Ouyang Feng mendapati Wang Chongyang masih hidup. Wang Chongyang tiba-tiba saja terbangun dari kematian, lalu merapalkan jurus telunjuk sakti ke jidat Ouyang Feng hingga sobek dan terpental jauh keluar makam. 20 tahun berlalu, dikisahkan seorang pemuda bernama Kue Cheng turun gunung setelah cukup menimba ilmu kungfu pada 7 orang aneh. Di tengah jalan, Kue Cheng merasakan haus dan mampir ke sebuah warung. Tanpa diduga, di sana ia bertemu dengan gurunya, yaitu 7 orang aneh, yang juga turun gunung untuk menyelidiki sebuah kasus kejahatan yang sadis. Sebagai salam hangat dan bekal tambahan, ilmu kungfu Kue Cheng dites satu persatu oleh guru kesayangannya. Puas bertegur sapa, perjalanan Kue Cheng pun dilanjutkan, hingga sampailah Kue Cheng di depan sebuah restoran. Di sana ia melihat seorang dengan pakaian gembel yang sedang dikejar oleh si pemilik restoran. Kue Cheng yang merasa kasihan, kemudian memberikan uang ke pemilik resto sebagai ganti rugi makanan yang dicuri oleh si gembel. Singkat cerita, Kue Cheng pun masuk ke dalam resto. Saat sedang asik menunggu makanan dihidangkan, kemudian datanglah 2 orang gadis dari sekte Gunung Racun Hitam yang tiba-tiba saja merebut minuman Kue Cheng. Kue Cheng yang tidak terima, lalu menegur sang gadis dan timbullah perkelahian dalam restoran. Kue Cheng yang lengah hampir saja terkena senjata rahasia dari kuku emas sang gadis. Beruntung sebuah lemparan koin mematahkan senjata rahasia itu. Tak disangka, si gembel lah yang melemparkan koin itu ke arah sang gadis sekte Gunung Racun sehingga Kue Cheng pun selamat. Merasa diselamatkan, Kue Cheng pun kemudian mentraktir 1 meja penuh makanan untuk si gembel yang bernama asli Rong Er. Kue Cheng yang melihat nafsu makan Rong Er tak menyangka bahwa tubuh kecil rekannya itu dapat menampung sekarung makanan dalam sekali lahap. Selesai makan, mereka pun segera bergegas keluar dari restoran. Di tengah jalan, tanpa diduga terjadilah aksi penculikan bayi yang dilakukan oleh para gadis sekte Gunung Racun. Kue Cheng yang memiliki rasa keadilan yang tinggi, tanpa pikir panjang langsung mengejar para penculik bayi, namun tidak berhasil alias Gatot. Melihat Kue Cheng yang gagal mengejar sang penculik, Rong Er pun merasa iba. Saat itu juga disusunlah rencana penyusupan ke dalam markas sekte Racun Hitam. Malam pun semakin larut. Kue Cheng dan Rong Er diceritakan sudah berada di dalam markas sekte Gunung Racun yang sedang mengadakan pesta. Dengan mengendap-endap, mereka berhasil melumpuhkan seorang pengawal dan masuk ke dalam ruang bawah tanah. Terungkaplah fakta bahwa bayi malang yang diculik oleh kawanan sekte akan dijadikan persembahan untuk ular kobra raksasa. Kue Cheng pun berlari secepat kilat untuk menyelamatkan bayi malang itu, sementara Rong Er menghujani sang ular kobra dengan jurus jentikan sakti yang sedikit demi sedikit melukai sang kobra. Melihat mata sang kobra yang buta sebelah, mereka pun menyadari kelemahan dari sang kobra raksasa. Kue Cheng yang cerdik kemudian memanjat tembok ruang bawah tanah dan tiba-tiba ia pun melompat menghujamkan belati tepat ke mata sang kobra hingga tewas alias wafat. Setelah berhasil menumbangkan si kobra, mereka pun berlari kembali ke ruang utama sekte Racun Hitam untuk kabur. Di tengah usahanya kabur, tak disangka datanglah 7 orang aneh yang sedang menyelidiki kejahatan dari sekte Racun Hitam. Mendengar keributan dalam markasnya, Ouyang Feng sang ketua sekte pun muncul dan menyerang 7 orang aneh dengan pancaran tenaga dalam. Serangan Ouyang Feng hampir saja melukai guru pertama Kue Cheng, namun berhasil ditangkis dengan jentikan sakti dari Rong Er.
Ouyang Feng yang menyadari asal jurus jentikan sakti Rong-er, kemudian mengurungkan niatnya menghabisi 7 orang aneh. Singkat cerita, jurus jentikan sakti Rong-er ternyata membuka identitasnya sebagai anak Dewa Obat Huang yang merupakan kawan sekaligus calon besan Ouyang Feng. Dalam diskusi yang alot, ia pun melepaskan rombongan Kue Cheng dan 7 orang aneh, dan setelahnya merencanakan prosesi lamaran Ouyang ke muridnya kepada Rong-er yang sempat tertunda. Dalam perjalanan pulang, terjadilah konflik antara 7 orang aneh dan juga Kue Cheng. 7 orang aneh berniat membalaskan dendam kepada Rong-er, saudara keempat mereka yang terbunuh oleh Dewa Obat Huang. Kue Cheng yang berhutang budi pada Rong-er kemudian berlutut mencegah gurunya membalas dendam, hingga akhirnya sang guru luluh dan mengurungkan niatnya. Melihat sang guru dan Rong-er tidak saling akur, Kue Cheng pun sedih. Rong-er pun mencoba menenangkan Kue Cheng dengan memberikan ayam yang telah dipanggangnya. Belum sempat disantap, sejurus kemudian hilanglah ayam di tangan mereka. Rong-er yang melihat si orang tua pencuri ayam langsung bisa menebak identitasnya yang adalah Gojing, si pengemis tapak sakti. Dengan rayuan dan harumnya masakan Rong-er, Gojing pun setuju mengajarkan 15 gerakan dari 18 jurus tapak saktinya. Dengan syarat, setiap makanan yang disajikan harus sekelas resto. Dalam beberapa hari berikutnya, Kue Cheng berhasil menguasai 15 jurus dengan sempurna dan berpisah dengan Gojing si tapak sakti. Kue Cheng yang lugu kemudian mengantarkan Rong-er kembali ke Pulau Timur milik Dewa Obat Huang. Tanpa diduga terdengarlah alunan seruling sakti si Dewa Obat Huang yang menyebabkan Kue Cheng terjebak dalam ilusi abadi tanpa jalan keluar. Dalam ilusinya, Kue Cheng bertemu dengan Chu Pe Tong si bocah tua nakal. Melihat Kue Cheng yang baik hati dan sopan, si bocah tua nakal pun merasa akrab dengan Kue Cheng. Dengan selengean, ia pun memberikan Kue Cheng sebuah kitab yang harus dihafalkan Kue Cheng untuk bisa keluar dari ilusi Dewa Obat Huang. Saat makna kitab tersebut masuk ke dalam hati Kue Cheng, secara ajaib ilusi dari seruling Dewa Obat sirna seketika. Kue Cheng pun pamit ke bocah tua nakal untuk melanjutkan perjalanan masuk ke Pulau Timur. Saat Kue Cheng sudah pergi, kitab yang dipelajari olehnya kemudian dibakar oleh si bocah tua nakal. Next, adegan film memperlihatkan Ouyang Feng dan muridnya Ouyang Ke yang sudah sampai duluan di Pulau Timur. Mereka berdua kemudian mengutarakan maksud untuk melamar Rong-er. Belum sempat menerima jawaban dari Dewa Obat, tibalah Kue Cheng yang memperkenalkan diri pada Dewa Obat sebagai kekasih Rong-er. Mendengar hal ini, Rong-er pun tersipu malu. Tidak berserang lama, tibalah Gojing si tapak sakti di atap rumah Dewa Obat. Ternyata, ia juga berada di Pulau Timur mengikuti Kue Cheng dan Rong-er. Gojing lalu mengatakan bahwa Kue Cheng adalah muridnya dan meminta Dewa Obat untuk mengadakan sebuah kompetisi untuk memperebutkan Rong-er sebagai istri. Dewa Obat pun setuju dan segera memulai kompetisi. Kompetisi pertama adalah kompetisi bertarung antara guru dan murid. Dalam beberapa jurus, Ouyang Ke berhasil dipukul mundur dan hampir dipaksa keluar arena. Namun, saat Kue Cheng fokus bertarung dengan Ouyang Feng, tanpa diduga Ouyang Ke berhasil memanfaatkan kelengahan Kue Cheng. Leher Kue Cheng pun berhasil dicekik Ouyang Ke sambil terbang keluar arena. Melihat posisinya hampir menyentuh tanah, Kue Cheng lalu membanting Ouyang Ke sehingga Ouyang Ke yang duluan menyentuh tanah. Dewa Obat yang melihat hal ini memutuskan pertarungan berakhir seri karena Kue Cheng keluar arena duluan, tetapi Ouyang Ke juga menyentuh tanah akibat bantingan Kue Cheng. Akibat belum adanya pemenang antara Kue Cheng dan Ouyang Ke, kompetisi dilanjutkan pada lomba menghafal salinan kitab. Kue Cheng dan Ouyang Ke diberi waktu 1 jam untuk menghafal salinan kitab yang diberikan oleh Dewa Obat, yang kemudian harus dirapalkan kembali secara lengkap oleh kedua peserta lomba. Giliran pertama adalah giliran Ouyang Ke. Ia pun hanya berhasil merapal 80% dari hafalan kitab tersebut. Dan kemudian tibalah giliran Kue Cheng untuk diuji tingkat hafalan kitabnya. Kue Cheng kemudian merapal seluruh isi kitab secara lengkap, bahkan malah kebablasan sampai dengan kalimat yang belum ada di dalam kitab milik Dewa Obat. Kaget dengan rapalan kitab yang lengkap dari Kue Cheng, Dewa Obat pun bertanya apakah Kue Cheng tahu kitab apa yang dibaca olehnya.
Kue Cheng yang lugu lalu menjawab bahwa ia tidak tahu kitab apa yang dibacanya. Hanya saja, kitab dengan salinan utuh pernah diberikan oleh bocah tua nakal untuk dihafal oleh Kue Cheng. Singkat cerita, Dewa Obat pun memberitahu mereka semua bahwa yang dihafal Kue Cheng adalah versi lengkap kitab 9 yin, incaran semua orang dunia persilatan. Dan sayembara pun dimenangkan oleh Kue Cheng yang berhak menikahi Rong sebagai istri. Adegan selanjutnya memperlihatkan Ouyang Feng sedang menyusun rencana menjebak Kue Cheng untuk memaksanya merapalkan salinan kitab 9 yin kepadanya. Kemudian, untuk menjalankan aksi liciknya, Ouyang Feng lalu membantai 7 orang aneh dengan iringan nada seruling milik Dewa Obat, hingga akhirnya hanya tersisa si buta yang menyangka Dewa Obatlah yang menyerang mereka. Tidak berhenti sampai di situ, Ouyang Feng juga menyerang dan meracuni Gojing dengan racun ular kobra raksasa yang membuat Gojing tumbang seketika. Di saat yang bersamaan, Kue Cheng pun melewati jalan bekas pembantaian 7 orang aneh. Alangkah terkejutnya Kue Cheng melihat gurunya bergelimpangan di tanah. Kue Cheng pun menghampiri si buta yang sedang sekarat, yang kemudian mengatakan kepada Kue Cheng bahwa pelaku penyerangan mereka adalah sang Dewa Obat. Kue Cheng yang gelap mata kemudian mengamuk dan berlari di tengah hujan menuju kediaman Dewa Obat. Dan terjadilah pertarungan antara Kue Cheng dan Dewa Obat. Kue Cheng yang masih hijau bukanlah tandingan sang Dewa Obat dalam hal kungfu dan kesaktian. Dewa Obat lalu melancarkan jurus jentikan sakti yang menyerang Kue Cheng bertubi-tubi. Sejurus kemudian, tangan Kue Cheng pun kemudian dibuat patah dalam beberapa gerakan kungfu. Melihat Kue Cheng yang hampir tumbang, Dewa Obat kemudian melancarkan tapak pemusnah dan secara mengejutkan disambut oleh Ouyang Feng yang tiba-tiba datang dan melumpuhkan Dewa Obat yang kelelahan. Si racun sakti ini pun berpesan pada Dewa Obat untuk bertarung ulang di bukit bekas pertempuran 6 pendekar 1 bulan kemudian. Selanjutnya ia pun membawa pergi Kue Cheng meninggalkan Dewa Obat yang terluka parah. Sampailah Ouyang Feng dan Kue Cheng di suatu tebing. Ouyang Feng yang tersenyum mengatakan kepada Kue Cheng bahwa yang membunuh 7 orang aneh bukanlah Dewa Obat, melainkan dirinya. Ouyang Feng lalu memanfaatkan Rong yang disandra untuk memaksa Kue Cheng merapalkan isi kitab 9 yin. Kue Cheng yang khawatir keselamatan Rong tanpa pikir panjang merapalkan seluruh isi kitab 9 yin, yang kemudian disalin oleh Ouyang Ke. Setelah selesai merapalkan semua isi kitab 9 yin, tanpa diduga datanglah si bocah tua nakal yang menyelamatkan Kue Cheng dan Rong Mereka pun berpisah setelah lolos dari ancaman Ouyang Feng. Tibalah Kue Cheng dan Rong dalam sebuah gubuk untuk beristirahat. Saat merawat luka Kue Cheng, secara mengejutkan datanglah Gojing yang ternyata selamat dari racun jahat Ouyang Feng. Gojing kemudian mengajarkan 3 jurus terakhir dari serial tapak saktinya kepada Kue Cheng. Sebulan lamanya, Kue Cheng berlatih tapak sakti dipadukan dengan kungfu kitab 9 yin. Dengan menggabungkan kedua kungfu tersebut, terciptalah energi baru yang membuat Kue Cheng bertambah sakti. Hari berganti bulan, tibalah waktu pertarungan yang dinantikan. Kue Cheng yang telah tiba duluan di tempat pertempuran, lalu disambut dengan tapak pemusnah sang Dewa Obat. Sang Dewa Obat yang merasakan kesaktian Kue Cheng bertambah berkali-kali lipat, kemudian mengakui Kue Cheng sebagai calon menantu. Saat itu datanglah Ouyang Feng yang sudah berdiri di atas batu. Melihat rivalnya sudah datang, Gojing dan Dewa Obat kemudian menyerahkan pertarungan tersebut kepada Kue Cheng seorang. Pertarungan pun dimulai. Kue Cheng dan Ouyang Feng saling bertukar tapak dan pukulan. Ouyang Feng yang merasa memiliki kungfu 9 yin, tiba-tiba merasakan sebuah kejanggalan. Kenapa dan apa sebab ia tidak dapat mengalahkan Kue Cheng? Pertanyaan itu lalu dijawab oleh Rong yang mengatakan bahwa sisa isi kitab 9 yin yang diterima oleh Ouyang Feng adalah karangan Kue Cheng seorang alias palsu. Di tengah pertempuran, aliran Ki Ouyang Feng kemudian berbalik menyerang dirinya sendiri dan membuat Ouyang Feng kerasukan. Ouyang Feng yang berubah menjadi iblis kemudian mementalkan semua serangan yang datang bersamaan.
Kue Cheng yang jadi incaran Ouyang Feng juga dihajar habis-habisan oleh Ouyang Feng hingga hampir pingsan. Kue Cheng yang terlihat berdarah-darah saat itu juga mengumpulkan energi tenaga dalamnya dan beradu dengan kesaktian iblis Ouyang Feng. Sejurus kemudian, Kue Cheng menghujani Ouyang Feng dengan jurus terakhir tapak sakti naga menembus langit yang akhirnya menghabisi nyawa Ouyang Feng alias wafat. Dan film pun tamat. So, bagaimana tanggapan Sobat Film tentang dongeng barusan? Semoga bisa menghibur hati dan jiwa Sobat Film ya. Nantikan film-film selanjutnya hanya di Rangkum Film. Wassalam.